Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kepada adik-adik pelajar SMP, MTS, SMPLB, dan juga peserta didik paket B setara SMP, dimanapun saja berada, juga kepada Bapak Ibu Guru, khususnya yang mengajar mata pelajaran matematika jenjang SMP, MTS, SMPLB, dan juga para tutor mata pelajaran matematika di kegiatan pembelajaran paket B setara SMP. Kembali bertemu lagi dengan saya, Dalyono, melalui channel YouTube saya, Dalyana Berbagi, khususnya kepada adik-adik pelajar SMP, MTS, SMPLB, paket B, yang saat ini duduk di kelas 7. Insya Allah bulan Juli nanti kalian akan naik kelas 8, sehingga pada bulan September besar kemungkinan kalian akan menjadi sampel kegiatan asesmen nasional yang akan diselenggarakan. Kalau jenjang SMP, SMA sederajat itu bulan September, kalau SD sederajat itu bulan Oktober. Di mana pada kegiatan asesmen nasional itu adik-adik akan mengerjakan soal AKM, asesmen kompetensi minimum atau minimal, baik untuk literasi maupun numerasi, dan juga akan mengerjakan atau menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait dengan survei lingkungan belajar dan survei karakter. Nah, agar adik-adik siap untuk mengikuti kegiatan tersebut, kiranya perlu banyak berlatih mengerjakan soal-soal AKM tersebut, baik AKM literasi maupun AKM numerasi. Nah, melalui channel YouTube saya ini, saya berusaha untuk membantu khususnya kepada adik-adik, dan juga tidak menutup kemungkinan ini juga kepada Bapak Ibu Guru, khususnya pengajar matematika di jenjang SMP, MTS, dan SMPLB dan paket B, bahkan juga kepada Bapak Ibu selaku orang tua yang mungkin punya putra-putri atau mungkin punya cucu yang duduk di kelas 7 saat ini, baik SMP, MTS, SMPLB maupun paket B, kiranya untuk mengarahkan putra-putrinya, cucu-cucunya untuk berlatih mengerjakan soal-soal AKM. Nah, khusus melalui channel saya ini, soal AKM yang saya bahas terkait dengan sesuai dengan kalian saya adalah soal contoh soal AKM numerasi, yang saya ambil soal-soal tersebut dari web AKM Kemdikbud. Ini adalah bagian keempat. Berarti sudah ada bagian pertama, kedua, ketiga, bahkan sebelumnya sudah saya bahas. Ayo coba AKM numerasi untuk jenjang yang sama, yaitu jenjang SMP, MTS, SMPLB, dan paket B ini kelas 8, yang berarti sudah ada 4, bahkan 5 dengan yang akan saya sampaikan pada saat ini. Kenapa perlu dipersiapkan? Karena memang soal AKM, baik literasi maupun numerasi itu berbeda. Ada perbedaan dibandingkan dengan soal-soal yang biasa adik-adik hadapi ketika mengikuti penilaian harian maupun penilaian tengah semester, akhir semester maupun akhir tahun. Nah, oleh karena itu kami berharap apa yang kami sampaikan melalui channel YouTube saya ini dapat membantu adik-adik
Bapak Ibu guru maupun para orang tua. Sehingga adik-adik dan putra-putri dari Bapak Ibu atau peserta didik dari Bapak Ibu guru dapat siap menghadapi asesmen nasional, baik AKM literasi, AKM numerasi, survei karakter maupun survei lingkungan belajar. Nah, di bagian keempat ini, konten yang akan kita bahas yaitu konten aljabar, subkonten yang kedua tentang relasi dan fungsi, termasuk di dalamnya adalah pola bilangan. Nah, untuk menyingkat waktu, izinkan saya langsung share screen saja ya, adik-adik dan juga Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, kepada adik-adik dan Bapak Ibu yang baru saja bergabung dengan channel saya, Dayana Berbagi ini, agar tidak ketinggalan dengan berbagai informasi yang saya bagikan melalui channel YouTube saya ini, khususnya yang terkait dengan pendidikan, maka tidak bosan-bosannya saya mengingatkan bagi Bapak Ibu dan adik-adik yang belum subscribe, bahkan like dan share, dipersilahkan untuk klik tanda merah subscribe dan loncengnya, sehingga setiap kali saya membagikan berbagai pengetahuan dan informasi di channel saya ini, adik-adik dan Bapak Ibu bisa mendapatkan notifikasinya. Nah, sekali lagi, materi yang akan kita bahas ini adalah bagian keempat, kontennya aljabar, subkonten, relasi dan fungsi, termasuk di dalamnya adalah pola dan barisan bilangan. Soal ini saya ambil dari web AKM Kemdikbud, alamat channelnya ini, maaf, alamat webnya ini. Kalau yang lama sudah tidak bisa dibuka, yang baru ini yang kiranya bisa dibuka. Kita coba buka supaya Bapak Ibu dan adik-adik yakin bahwa soalnya itu ada di web AKM. Bentar, nah, ini sudah mulai terbuka. Nah, ini adik-adik, di sini adik-adik bisa mengerjakan soal ayo coba, bisa melihat video tentang asesmen nasional. Nah, fokus kita, tahu yang akan kita lakukan adalah membahas ini contoh soal. Nah, ini contoh soal. Ini ada jenjang SD, SMP, SMA, SMK. Nah, yang kita bahas adalah ini, jenjang SMP atau level 4, kelas 7 dan kelas 8. Ini ada 67 soal. Tentu tidak mungkin 67 soal saya bahas bareng. Nah, yang akan kita bahas sekarang di bagian keempat ini adalah ini aljabar. Ini sudah kita bahas. Nah, ini yang akan kita bahas. Ada 11 soal. Itu memahami pola dan barisan bilangan dan konfigurasi objek itu 5 soal. Memahami fungsi linier dan grafiknya serta sifat-sifatnya ada 6 soal. Kita coba lihat ini soal yang 5 soal seperti apa. Nah, ini nomor 1 uraian tentang gedung pertunjukan. Dalam suatu gedung pertunjukan terdapat 9 baris kursi. Pada baris pertama terdapat 9 kursi, kedua 12 kursi, ketiga 11 kursi, baris keempat 15 kursi. Baris kelima 14 kursi dan seterusnya mengikuti pola yang sama. Ini gambarnya. Nah, kemudian berapa banyak kursi pada baris paling belakang? Jadi adik-adik bisa langsung mencoba di sini, langsung menjawab. Di sini ditulis saja berapa misalnya. 20 misalnya. Nah, gitu. Nah, kalau tentu ini sudah dikerjakan dulu. Nah, kemudian kalau mencocokkan, oh benar ya kan? Itu.
Nah, tapi di sini pembahasannya kurang lengkap. Ya. Maka saya berusaha untuk melakukan pembahasan ini dengan sejelas-jelasnya. Pelan-pelan dengan harapan adik-adik bisa mengikutinya dengan baik sehingga nanti betul-betul siap untuk mengikuti asesmen nasional. Di soal nomor 2 uraian, nomor 3 pilihan ganda, nah nomor 4 sudah ganti stimulus. Ya. Kemudian nomor 5 pilihan ganda, stimulusnya masih sama dengan nomor 4. Nah, ini ada 5 soal. Kemudian yang berikutnya untuk sub, nah, masih tentang sub konten relasi dan fungsi, tapi untuk yang kedua yaitu memahami fungsi linier dan grafiknya serta sifat-sifatnya. Ini ada 6 soal, bisa kita lihat. Nah, ini uraian. Ya. Nomor 2 juga uraian, nomor 3 uraian, nomor 4 uraian, nomor 5 pilihan ganda sudah ganti stimulus, nomor 6 pilihan ganda kompleks, stimulusnya sama dengan nomor 5. Nah, adik-adik bisa melihat bahwa soal-soal ini kan agak berbeda. Bahkan bisa jadi berbeda jauh dengan soal-soal yang biasa kalian hadapi pada saat mengikuti penilaian harian, penilaian tengah semester maupun penilaian akhir semester, atau penilaian kenaikan kelas. Nah, agar adik-adik siap, juga Bapak Ibu guru dapat mempersiapkan diri putra-putrinya, maka sekali lagi saya membantu melakukan pembahasan soal-soal ini karena di web ini pembahasannya saya anggap kurang detail, bahkan ada yang tidak ada pembahasannya sama sekali. Oke, Bapak Ibu dan adik-adik khususnya sudah siap dengan alat tulisnya supaya bisa mengikuti dengan sambil coret-coret, sambil mencoba-coba, sehingga adik-adik bisa aktif, tidak hanya melihat atau mendengarkan. Nah, karena insya Allah belajar semakin aktif itu hasilnya akan semakin bagus. Ya, kita lihat. Nah, ada yang perlu kami informasikan sebelum kita bahas soal, bahwa ini di dalam web AKM itu ada contoh-contoh soal. Nah, untuk yang SMP kelas 8 ini ada konten bilangan, tapi untuk konten bilangan ini belum ada contoh soalnya. Insya Allah nanti akan saya ambilkan contoh soal dari buku lain. Nah, sebelum ini saya sudah membahas tadi yang saya sebutkan, ayo coba. Untuk jenjang SMP itu ada 13 soal kalau tidak salah ya. Sudah saya bahas tuntas dan sejelas-jelasnya. Insya Allah juga dengan pelan. Ya. Ini saya taruh di atas saja biar dia ganggu. Ya. Kemudian tentang konten geometri itu ada 2 subkonten, yaitu bangun geometri dan pengukuran. Untuk bangun geometri saya bahas pada bagian pertama. Sudah saya bahas, silakan nanti dilihat di channel saya yang belum sempat melihat. Bagian kedua itu subkonten pengukuran, kontennya geometri dan pengukuran. Nah, aljabar untuk subkonten persamaan dan pertaksamaan itu saya bahas di bagian ketiga. Nah, bagian keempat ini saya bahas konten relasi dan fungsi subkontennya. Nah, ini bagian keempat. Insya Allah di bagian kelima akan kita bahas tentang masih aljabar, rasio dan proporsi. Itu ada 12 soal. Kemudian konten keempat, data dan ketidakpastian. Ada 2 subkonten, yaitu data dan representasinya. Saya akan bahas pada bagian ke-6, bagian ke-7 tentang ketidakpastian dan peluang. Ada 7 soal.
Nah, bagian ke-8 nanti insya Allah akan saya bahas di konten yang bilangan tadi yang belum ada di web AKM. Insya Allah akan saya cari soal-soal di buku atau di web lain. Nah, sekali lagi di bagian keempat ini kita akan bahas konten aljabar. Subkonten kedua yaitu relasi dan fungsi termasuk di dalamnya pola bilangan. Ya, adik-adik tadi sudah melihat soalnya. Ya, meskipun sekilas, silakan nanti dilihat lagi di web AKM dengan alamat webnya tadi https://2 hasilun puspendik.kemdikbud.id.AKM. Insya Allah akan adik-adik lihat soalnya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana pembahasannya. Oke, pelan-pelan sudah siap ya. Nah, ini kompetensi yang diukur adalah memahami pola pada barisan bilangan dan konfigurasi objek. Tadi soal pertama uraian, nah ini dengan judul gedung pertunjukan. Dalam suatu gedung pertunjukan terdapat 5 baris kursi. Jadi ini ada 5 baris, 1, 2, 3, 4, 9 ya. Ada 9 baris kursi. Jadi ini ke belakangnya ada 9. Pada baris pertama itu 8 kursi, baris kedua 12 kursi, ketiga 11 kursi, keempat 15 kursi, kelima 14 kursi, dan seterusnya. Polanya sama. Pertanyaannya adalah berapa banyak kursi pada baris paling belakang? Bagaimana ini cara mengerjakannya? Kalian sudah belajar kan tentang pola atau barisan bilangan? Bagaimana? Ya, harus diketahui dulu polanya ini. Nah, untuk mengetahui pola, kita coba lihat. Tulis kembali di banyak kursi pada baris pertama yang diketahui baris pertama sampai baris kelima tadi. Yaitu baris pertama 8, 12, 11, 15 dan 14. Nah ini. Baru kita lihat bagaimana ini aturannya atau polanya. Bagaimana pola atau aturannya? Ayo adik-adik coba dicari 8 jadi 12. 12, 11. 11 jadi 14. 14, nah 15 terus 14. Bagaimana polanya? Mungkin bisa ditambah, dikurang, dikali, mungkin dibagi, mungkin campuran, ditambah baru dikurang. Tambahnya pun bisa sama, bisa juga berbeda. Itu harus jeli adik-adik melihat pola-pola ini atau aturan-aturan ini. Ada yang sudah ketemu bagaimana pola atau aturannya? Sudah? Ya, kalau sudah, kita coba. Ya, ini. 8 jadi 12. Diapakan? Ya, ditambah 4. Ya kan 8 tambah 4 kan 12. Apakah ini juga ditambah 4? Oh, bukan. Kalau ditambah 4 mestinya ini 16, ternyata bukan 16 tapi 11. Berarti diapakan? Dikurangi 1. 11 jadi 15. Ya, ditambah 4. 15 jadi 14. Ya, dikurangi 1. Berarti sudah ketemu ini polanya. Yaitu ditambah 4 dikurangi 1, ditambah 4 dikurangi 1. Berikutnya iya, ditambah 4 terus dikurangi 1 dan seterusnya. Nah, sehingga sampai ke 9. Nah, sampai ke 2 ya kan ada 9. Maka enggak susah. Jangankan hanya ke 9, ke 100 pun bisa. Karena aturannya jelas, tambah 4, setelah tambah 4 kurangi 1, setelah kurangi 1 tambah 4, kurangi 1 tambah 4, kurangi begitu seterusnya. Bisa dipahami nih? Ya. Kalau begitu, ini tadi sampai ke 5. Kalau begitu,
pada baris ke-6, 7, 8, dan 9? Bisa enggak dicari? Dihitung, ditentukan. Iya bisa. Berarti banyak kursi pada baris ke-6 sampai dengan ke-9 atau yang paling belakang, ini yang ditanyakan yang paling belakang adalah iya 14 tambah 4, 18. Terus 17, ya kena dikurangi 1. Terus tambah 4, 21. Terus dikurangi 1, 20. Ketemu sudah. Inilah banyak kursi paling belakang. Jadi banyak kursi pada baris ke-9 atau baris paling belakang adalah 20 kursi. Bisa dipahami sampai di sini? Tidak susah kan? Tidak susah, yang penting tahu polanya. Nah, makanya di dalam matematika itu banyak aturan pola-pola yang tetap seperti itu. Diharapkan dengan belajar matematika ya insya Allah akan menjadikan kita ini taat aturan. Karena di mana hidup tidak ada aturan, semua kehidupan kita ini kan pasti ada aturannya, baik di sekolah, di rumah, di masyarakat, hidup berbangsa dan bernegara pun ada aturan. Harapannya kita dengan belajar matematika itu menjadi orang-orang yang taat terhadap aturan, sehingga kehidupan menjadi tertib. Oke? Kita lanjut sekarang nomor 2. Biasanya penonton lebih memilih untuk duduk pada 3 baris terakhir. Di depan itu gimana? Kurang enak ya. Jadi ya banyak yang memilih pada 3 baris terakhir. Nah, tentu kan banyak kursi seluruhnya yang dapat ditempati pada 3 baris terakhir tersebut. Apa yang harus diketahui? 3 baris terakhir itu berarti pada baris ke 7, 8, dan 9. Ini 3 baris terakhir itu ini. Berapa barisan bilangannya? Apa? Banyak kursinya? Ya 17, 20, 21, dan 20. Nah, sekarang dijumlahkan ini ada berapa? 58 kursi. Nggak susah kan? Iya. Begitu saja sebenarnya matematika itu. Hanya di web tadi ini dicantumkan lagi. Nah, saya untuk ngirit tempat nggak saya cantumkan lagi, tapi stimulusnya masih tetap sama ini. Bisa dilanjut? Oke, sekarang nomor 3. Pilihan ganda kompleks. Dalam suatu pertunjukan terisi penonton sebanyak 3/4 dari kapasitas seluruh kursi. Tentukan benar atau salah pernyataan berikut berdasarkan informasi di atas. Mana strateginya? Ya. Nah, kalau kursi yang terisi 3/4 berarti yang kosong berapa? Iya, 1/4 ya kan? Ya, 3/4 itu berarti kan yang kosong itu ya 1 dikurangi 3/4. 1 itu 4/4. 4 kurangi 1. 4 kurangi 3 adalah 1. Jadi, nah ini pernyataannya, banyak kursi yang kosong tidak terisi lebih dari 34 buah. Jika harga tiket per orang 60.000, pendapatan saat itu adalah 6 juta rupiah. Benar atau salah ini? Tadi ya, mana strateginya? Ya, jadi jumlah seluruh kursi dulu berapa? Tadi sudah dihitung. Ya, ada 9 baris. Dijumlahkan semuanya. Ini 8 tambah 12 tambah 11 tambah 15 tambah 14 tambah 18 tambah 17 tambah 21 tambah 20. Ini dari baris pertama sampai ke 9. Berapa itu? 136 kursi. Nah, yang terisi tadi berapa? 3/4 berarti
jumlah kursi terisi 3/4 berarti yang kosong. Ya, 1 dikurangi 3/4 adalah 1/4. Nah, 1/4 kursi itu dikatakan lebih dari 34 buah, apa benar? Kita lihat, berapa 1/4 kursi dari seluruh kursi? Seluruh kursinya tadi, berapa tadi? Ini 136, berarti kalikan 136, 34 kursi. Dikatakan lebih dari 34 buah, benar apa salah? Salah. Yang benar ya adalah 34 kursi atau sama dengan 34 kursi atau 34 buah kursi. Jadi jawaban yang pertama, pernyataan pertama salah. Bagaimana pernyataan kedua? Yang terisi tadi berapa? Ya, 136 dikurangi yang kosong 34, yaitu 132. Ya. Benar ini? Maaf, 136 dikurangi 34 berapa? Masa 132? Berapa Bapak Ibu? 102 ya, salah hitung-hitungnya. Kita coba betuli dulu. Mana ini? 136 dikurangi 134 itu 166, 102. Nah, sekarang 102 kalikan 60.000 berapa? Ayo hitung. Berapa? Ya, 6.120.000. 6 juta, maaf. 6.120.000. 6.120.000. Itu. Ya. Maaf ada sedikit kesalahan ya adik-adik. Tidak apa-apa ya. Sambil kalian makanya ngecek. Nah, sambil ikut ngitung. Makanya saya minta coret-coret. 136 dikurangi 34 itu bukan 132 tapi 102 ya. Ini 6 dikurangi 4 itu 2, 3 dikurangi 3 0 ya. 102. Karena harganya per tiket itu 60.000, maka ini kalikan 60.000 berapa? 6.120.000. Ini dikatakan 6 juta berarti benar apa salah? Salah ya. Nah, jadi itu adik-adik. Jadi kali adik-adik juga tolong ikut menghitung makanya. Nah, supaya tahu benar apa salah ini. Oke. Kita lanjut. Nah, pilihan ganda. Migrasi burung kan sudah ganti stimulus ya. Jadi stimulus nomor 1 tadi untuk nomor 1, 2, dan 3. Sekali lagi ini tadi 136 dikurangi 34 itu bukan 132 tapi 102. Kalikan 60.000, 6.120.000. Jadi tidak hanya 6 juta ya. Jadi jawaban ini adalah salah juga. Karena nomor 4, migrasi burung merupakan pergerakan populasi burung yang terjadi pada waktu tertentu setiap tahun. Dari tempat berbiak menuju tempat mencari makan selama iklim di tempat berbiaknya itu tidak memungkinkan. Jadi kalau di tempat berbiaknya makanannya berkurang, tentu dia akan cari tempat lain ya, yang memungkinkan. Tidak kurang 60 jenis raptor setiap tahunnya bermigrasi ke Asia Tenggara. 19 diantaranya ke Indonesia sebelum akhirnya kembali ke habitat berbiaknya. Ini Ando, seorang peneliti migrasi burung mencatat pergerakan burung seperti ini. Nih,
Barisan pertama terdiri dari 1 ekor, barisan kedua 3 ekor, barisan ketiga 5 ekor, barisan keempat 7 ekor, dan seterusnya. Perhatikan gambar di samping. Nah, jika banyak barisan dalam formasi tersebut ada 12, jadi ada 12 sampai sini formasinya. Banyak burung pada barisan terakhir dan banyak burung seluruhnya yang ada dalam kelompok tersebut adalah ini milih apakah A, B, C, D atau E. Bagaimana ini strategi atau caranya? Masih seperti di atasnya tadi, harus kita lihat bagaimana pola atau aturannya dengan menuliskan barisan bilangan yang menunjukkan banyaknya burung ini, paling tidak untuk 4 baris pertama. Coba kita lihat. Ini. Barisan bilangan banyak burung dari baris pertama sampai keempat, ini diketahui, yaitu 1, 3, 5, 7. Nah, setelah ini baru cari polanya, bagaimana pola atau aturannya. Sudah ketemu bagaimana pola aturannya? 1 menjadi 3, 3 jadi 5, 5 jadi 7. Bagaimana? Iya, ditambah 2 ya. Ini tambah 2, ditambah 2, ditambah 2, berarti seterusnya ditambah 2. Nah, sehingga kita bisa, karena ini tadi ada 12 baris, kita bisa menuliskan ini sampai baris ke-12. Nih. 1 tambah 2, 3, tambah 2, 5, tambah 2, 7, tambah 2, 9, tambah 2, 11, dan seterusnya. Sampai baris ke-12, kalau dalam barisan bilangan suku ke-12 adalah ini. Nah, kemudian jumlah seluruh burung, nah ini dijumlahkan. Iya. Jadi banyak burung pada barisan terakhir adalah 23 dan jumlahnya adalah, jumlahkan ini, yaitu 144 ekor. Ada kesulitan sampai di sini? Di jawabannya mana? Iya, jawabannya adalah B. Adakah cara lain? Ada cara lain. Kalian kan sudah belajar tentang barisan aritmatika. Di mana kalau aturannya itu ditambah secara tetap atau memiliki perbedaan yang tetap antara suku yang satu dengan yang lain, ini kan bedanya 2, ini bedanya 2, ini bedanya 2, atau aturannya tambah 2, atau dikurangi berapa, sama, itu dinamakan barisan bilangan aritmatika. Ini ya. Ini kan aturannya bedanya sama antara suku yang satu dengan suku sebelumnya. Maka ini dinamakan barisan bilangan aritmatika. Dengan suku pertamanya 1 atau U1 atau biasa ditulis dengan A itu 1. Kemudian bedanya berapa? Ini kurangi ini, 3 kurangi 1, 2, atau ditambah berapa aturannya? 2, itulah bedanya. Di mana banyak suku atau banyak itu sama dengan banyak barisan burung tadi adalah 12. Masih ingat bagaimana naik ini? Harusnya turun. Ketika disimpan berubah sendiri. Ya. Nah, saya ulangi, ini tadi itu adalah barisan bilangan aritmatika, suku pertamanya 1 dan bedanya 2, kemudian banyaknya suku adalah N, itu sama dengan 12. Nah, masih ingat bagaimana rumus suku ke N dari barisan bilangan aritmatik? Dan bagaimana jumlah N suku pertama barisan bilangan aritmatik? Ada yang masih ingat? Bagaimana rumus UN dan SN?
Ada yang masih ingat? Iya, UN ini suku ke N. UN adalah A tambah N-1B. Ingat ya. Kemudian jumlah N suku pertama, SN, setengah N dikali 2A ditambah N-1B, atau ini boleh juga ini ditambahkan dengan UN, di mana UN itu adalah suku terakhir. Boleh. Nah, kalau begitu banyak burung pada baris terakhir, berarti baris ke-12, U12. Kita gunakan rumus ini. U12, A-nya tadi 1, B-nya adalah apa? N-nya adalah 12 dikurangi 1, B-nya adalah 2. Ini sama dengan 12 kurangi 1 itu 11, kalikan 2 itu 22, tambah 1 adalah 23. Sama kan? Ya. Kemudian jumlah seluruh burung itu S12. Rumusnya ini tadi, SN setengah N kali 2A ditambah N-1B, berarti sama dengan S12 setengah kali 12 dikali 2 kali 1, 2A, ditambah 12 kurangi 1 kali 2. Berarti setengah kali 12 itu 6, 2 kali 1, 2, 12 dikurangi 1 itu 11. Dikalikan 2. Ini 11 kali 2 itu 22. Kemudian 6 tambah 22 itu 24, kalikan 6. 2 tambah 22 itu 24, baru kalikan 6, sama dengan 144. Sama kan hasilnya? Sama. Jadi banyak burung pada baris terakhir 23 dan jumlah seluruh burung 144. Mana yang kalian rasa lebih mudah, silahkan itu dipilih. Mau pakai cara pertama tadi silahkan, mau pakai cara ini juga silahkan. Bahkan kalau kalian menemukan cara lain yang penting hasilnya benar juga boleh. Itulah demokrasinya matematika, tidak harus cara itu satu-satunya. Bisa banyak jalan menuju Roma. Yang penting sampai dan ada caranya. Kita lanjut. Nomor 5, pilihan ganda kompleks. Ini. Total barisan burung yang bermigrasi masuk dan keluar tetap sama, yaitu 12 barisan. Burung yang bermigrasi masuk Indonesia mengikuti pola formasi sebelumnya. Barisan bilangan pertama 1, bilangan barisan 5 ekor, ketiga 9 ekor, demikian seterusnya, ada 12 barisan. Kemudian dan setelah 3 bulan burung akan bermigrasi keluar dengan pola bilangan genap formasi sebelumnya, yaitu barisan pertama terdiri dari 3 ekor, barisan kedua 7 ekor, barisan ketiga 11 ekor. Banyaknya juga ada 12 barisan. Bisa dimengerti nih soal ini? Kalau tidak jelas, ya silakan ditanyakan ya. Bisa melalui komentar di YouTube saya atau boleh juga kalian SMS atau telepon. Tentukan benar atau salah pernyataan di bawah ini berdasarkan data yang diberikan di atas. Ini pernyataannya, ada 2 pernyataan. Banyak burung seluruhnya yang bermigrasi masuk adalah 276 burung. Terjadi peningkatan lebih dari 10% banyak burung yang bermigrasi keluar bila dibandingkan dengan banyak burung yang bermigrasi masuk. Mana strateginya? Ya, jadi ini boleh pakai cara pertama tadi, boleh juga pakai cara kedua. Nah, kali ini akan saya gunakan rumus yang cara kedua tadi. Nah, ini coba kita lihat
barisan bilangannya burung ini, barisan bilangan yang menunjukkan banyak burung ini, barisan pertama 1, kedua 5, ketiga 9, dan seterusnya mengikuti pola yang sama. Berarti aturannya di apa ini? 1, 5, 9. Oh ya, ditambah 4. Berarti ini barisan bilangan aritmatik dengan suku pertamanya 1, bedanya 4, dan N-nya ini 12 ya. Banyak suku kalau dalam barisan bilangan, kalau di barisan burung ini banyak barisan ya, ada 12. Ini yang bermigrasi masuk. Yang bermigrasi keluar ini barisan bilangannya yang menunjukkan banyak burung 3, 7, 11, dan seterusnya. Aturannya sama, tambah 4, tambah 4, berarti tambah 4 terus ya. Berarti ini merupakan barisan bilangan aritmatika dengan suku pertamanya A3, bedanya 4, dan banyak suku atau banyak barisan burung tadi adalah 12. Kalau mau dikerjakan dengan cara pertama tadi silahkan ya. Cari berapa banyak jumlah burung seluruhnya. Kalau mau pakai rumus barisan bilangan aritmatika dan jumlah 12 suku pertama juga silahkan. Nah, ini kalau kita jawab, jawaban ini yang pertama ini pernyataan pertama benar, pernyataan kedua ini salah. Ini pembahasannya. Jadi ini tadi ini tidak kita tulis lagi karena sudah tahu ya, kedua-duanya membentuk barisan bilangan aritmatika. Ketika masuk itu yang berbeda hanya di suku pertamanya. Ketika masuk suku pertamanya 1, ketika keluar suku pertamanya adalah 3. Sekarang kita gunakan rumus tadi. Ya. Bermigrasi masuk, ya, jumlah seluruh burung berarti SN. Jadi, nah, tadi A-nya 1, B-nya 4, dan N-nya 12. Maka tengah kali 12 dikali 2 kali 1 ini sama dengan tadi ya. Cuma bedanya di sini. Ini bedanya 4, kalau tadi kan 2. Ya. Nah, jadi tengah kali 12 itu 6, 2 kali 1, 2, 12 kurangi 1, 11, baru kalikan 4. 11 kali 4 itu 44, 2 tambah 44 itu 46, dikalikan 276. Makanya pernyataan pertama tadi benar. Nah, sekarang kita hitung yang ketika keluar. Rumusnya sama, hanya bedanya di sini. A-nya 3, maka sama dengan ini, tinggal ganti aja ini 3. Tuh, caranya menghitung sama. 12 kali setengah itu 6, 2 kali 3 itu 6, 12 dikurangi 1, 11, baru kalikan 4, 44. Tambah 6 itu 50, berarti 6 kali 50 itu 300 ekor. Sekarang berapa peningkatannya? Ini kan kenaikan ini. Jadi kenaikannya adalah 300 dikurangi 276, 24. Ini berapa persen? Karena tadi kan persen. Gimana ngitung? Ya 24 dibagi 276 kali 100%. 24 kali 100 itu 2.400 dibagi 276, 8,7%. Tadi dikatakan lebih dari 10%, makanya pernyataan kedua salah. Ini pernyataan pertama benar, pernyataan kedua salah. Ini, kalau mau kalian kerjakan seperti yang cara pertama tadi juga boleh, cuma bisa lama ya. Kalau sudah tahu rumusnya,
jumlah N suku pertama tadi, ya gunakan saja, ya lebih cepat. Oke, bisa dilanjut. Nomor 6 ya sekarang. Nah, nomor 6 ini sudah ganti kompetensi. Kompetensinya adalah tentang fungsi linear dan grafiknya serta sifat-sifatnya. Mana sudah bisa diikuti ya? Siap sudah? Oke. Berarti ini soalnya nomor 1 lagi ya. Nah, uraian. Ani sedang mengisi daya ponsel miliknya. Berikut merupakan grafik kapasitas baterai, yaitu dalam persen, dan atau PS waktu dalam menit dari pengisian ponsel milik Ani. Ini grafiknya. Ini waktu per 5 menit. Ini adalah kenaikan dayanya. Ini setiap 10 menit ya. Nah, pertanyaannya, berapa persentase kapasitas ponsel yang tersisa saat pengisian dimulai? Berapa? Artinya ini belum habis ini, langsung dicas, masih berapa persen? Iya, ini masih 40%. Jadi belum kosong, kalau kosong di sini nih, berarti ke sana grafiknya. Kalau 20% ya di sini ya. Ini berarti masih 40% sudah dicas. Gampang kan? Gampang. Makanya matematika itu tidak semuanya sulit. Memang ada kadang-kadang yang sulit, tapi tidak semuanya. Apalagi kalau kalian sudah terbiasa, bisa jadi malah tidak ada yang sulit. Sekarang nomor 2, uraian. Jika baterai dalam keadaan habis total atau 0%, maka berapa menit waktu yang dibutuhkan Ani hingga ponsel terisi penuh? Kalau ini kan 40% masih, sehingga waktu yang diperlukan berapa? Ini 30 menit. Ya. Nah sekarang kalau kosong, apa ya sama? Ya. Coba gimana? Mana strateginya? Ya, kalau kosong berarti perlu berapa persen? Kalau ini kan hanya perlu menaikkan dari 40 ke 100 kan hanya 60% saja. Kalau kosong berarti harus 100%. Nah, di sini dari grafik kita tahu bahwa setiap 5 menit kapasitas baterai naik 10%. Ini tiap 5 menit baterai naik 10%. 5 menit naik dari 40 jadi 50, ya kan? Kemudian setelah 10 menit naik jadi 60. Setelah 15 menit naik jadi 70. Dan seterusnya. Sekarang dalam kondisi kosong berarti kapasitas baterai perlu 100%. Nah, kalau 5 menit naik 10%, nah kalau 10% perlu waktu berapa menit? Iya. Ini berarti perlu waktu 5 kali 10, 50 menit. Bisa saja ini 100 dibagi 10 kalikan dengan 5. 100 bagi 10 kan 10 kalikan 5, 50. Jadi perlu waktu 50 menit. Tapi kalau ini tidak kosong, hanya perlu waktu 30 menit. Ini kalau baterainya masih ada isinya 40%. Bisa dipahami nih? Oke, kita lanjut nomor 3. Ini uraian ya, mohon maaf ini keluar duluan. Untuk menjaga kondisi baterai ponsel
Ani hanya akan mulai mengecas bila baterai ponselnya tersisa 20%. Jadi tidak sampai kosong, sudah diisi. Ia selalu melakukan 2 kali pengecasan dalam sehari. Dalam sebulan atau 30 hari, berapa watt yang digunakan Ani, daya yang digunakan Ani ya, jika 1 jam pengecasan memerlukan daya listrik sebesar 1 watt. Nah, ini sebesar 1 watt. Ini ya. Ya, biar untuk besar 1 watt. Gimana strategi atau caranya? Mana? Kapasitas pengecasan baterai karena masih sisa 20%, berarti hanya memerlukan 80% kapasitas. Oh, bisa dipahami sampai di sini. Kemudian yang kedua, apalagi? Kalau 80% perlu waktu berapa? 80 dibagi, karena setiap 5 menit kan 10%. Maka 80 bagi 10, 80 bagi 10 tadi 8, dikalikan 5, maka perlu waktu 40 menit sekali ngecas. Nah, di sini dikatakan berapa kali ngecas? 2 kali ngecas. Berarti perlu waktu 2 kali 40, 80 menit. Bisa dipahami sampai di sini? Itu dalam sehari. Nah, sekarang yang ditanyakan sebulan 30 hari, maka waktu pengecasan sebulan ya 30 kali 80, 2.400 menit. 1 jam berapa menit? 60 ya, berarti ini berapa jam? 2.400 dibagi 60, yaitu 40 jam. 1 jam perlu daya berapa watt? 1 watt. Berarti kalau 40 jam, iya 40 kali 1 ya. Berarti 40 watt. Jadi daya yang diperlukan Ani selama 1 bulan atau 30 hari adalah 40 watt. Oke, bisa dipahami nih? Bisa dilanjut? Oke, sekarang nomor 4. Uraian. Jika Ani mengisi daya ponsel sambil digunakan, kalau ngisi baterai sambil digunakan atau ngecas HP sambil digunakan, bagaimana waktu yang diperlukan? Tambah lama atau tambah cepat? Iya, tambah lama. Nih ya. Maka kemiringan garis pada grafik di atas akan semakin landai. Gimana? Kalau tadi kan begini ya. Nah sekarang kalau waktunya makin lambat, makin landai atau makin tajam kenaikannya? Iya, makin landai. Berarti pernyataan ini adalah benar, ya kan? Ya, kenapa? Karena kalau baterai dicas sambil digunakan, waktu yang digunakan untuk ngecas akan semakin lama, sehingga grafik akan semakin landai. Ya, kemiringan grafiknya akan turun, akan makin turun ya, bukan menanjak. Gini kalau makin cepat kan makin nanjak ya. Oke, bisa dipahami ini. Bisa dilanjut nomor 5. Oke. Nah, nomor 5 sudah ganti lagi soalnya ya. Sudah tidak ada kaitannya dengan grafik tadi ya. Stimulusnya sudah ganti. Ini tentang pertumbuhan penduduk. Ada kaitannya dengan pelajaran IPS geografi adik-adik. Sebuah kota di Jawa Barat memiliki populasi sebanyak 100.000 di Januari 2015. Peningkatan atau pertumbuhan jumlah penduduk mencapai 5% per tahun. Pemerintah kota berencana akan membangun sebuah sekolah
yang baru jika jumlah penduduk minimal 120.000. Di tahun keberapa sekolah baru akan mulai dibangun? Apakah Januari 2018, apa Januari 2019, apa 2020, 2021 atau 2022? Bagaimana ini? Yang benar mana? Nah, tentu dibahas dulu, baru dihitung dulu, baru bisa tahu benarnya ya. Nah, supaya adik-adik penasaran, yang benar itu adalah B, yaitu pada Januari 2019. Bagaimana caranya? Nah, ikuti pesan-pesan berikut ini. Nah, jadi ini caranya ya. Ini cara pertama. Jadi ada cara yang kedua, bahkan mungkin nanti ada cara yang lain. Silahkan. Selalu coba dan mencoba. Nggak usah takut salah. Jadi cara pertama adalah dengan menghitung jumlah penduduk dari tahun 2016, 2017, dan seterusnya sampai ditemukan nanti kapan jumlah penduduk itu melebihi 120.000. Kalau ini kebetulan nanti 2019 sudah 120.000 lebih. Ya. Kita coba hitung sekarang. Jumlah penduduk semula yaitu tahun 2015 itu 100.000. Pertumbuhan penduduk atau pertambahan penduduknya adalah 5%. 5% itu 5/100. Kalau dijadikan pecahan desimal 0,05. Ingat, bukan 0,5 ya. 0,05. Karena kalau per 100 itu berarti ada 2 angka di belakang koma. Bisa dipahami di sini? Oke, nah sekarang kita hitung jumlah penduduk setelah 1 tahun, yaitu tahun 2016. Berarti kan sama dengan apa? Jumlah penduduk semula 100.000 ditambah pertumbuhannya. Pertumbuhannya berapa? 5%. Berarti 5% dari mana? 5% dari jumlah penduduk di tahun 2015. Maka bisa sama dengan 100.000 ditambah 100.000 kali pertumbuhannya tadi 0,05. Bisa dipahami sampai di sini. Bisa dilanjut. Nah, sekarang kalikan ini 100.000 kali 0,05 berapa? Iya, 5.000. Bisa dipahami? Sekarang jumlahkan 105.000. Jadi tahun 2016 jumlah penduduknya 105.000. Masih kurang dari 120.000, berarti belum bisa dibangun. Terus kita hitung tahun kedua 2017, berarti jumlah penduduk tahun 2016 105.000 tadi ditambah 5%, 5%-nya berarti sama dengan ini dikalikan itu 5.250, berarti jumlah penduduk pada tahun 2017 adalah 110.250 jiwa. Ini juga masih kurang dari 120.000. Kita lihat, kita hitung tahun 2018 atau tahun ketiga, berarti jumlah penduduk tahun 2017 ditambah 5%-nya, yaitu sama dengan ini dikalikan 5% itu 5.512,5. Berarti jumlah penduduk pada tahun 2018 ini. Maka jumlah penduduk kok koma-koma kan tidak mungkin kita bulatkan. Jadi iya 115.763. Belum 120.000 berarti masih belum dibangun. Tahun 2019. Berarti ini jumlah penduduk tahun 2018 ditambah 5%-nya. Ini berarti sama dengan 121. Ini kalau dibulatkan 121.551. Ini sudah lebih dari 120.000. Maka
tahun inilah mulai dibangun. Jadi pada tahun 2019 itu jumlah penduduk sudah mencapai lebih dari 120.000, maka sekolah mulai dibangun pada tahun 2019. Sampai di sini bisa dipahami. Ini cara yang pertama. Nah, cara yang kedua, kalian sudah belajar tentang rumus pertambahan penduduk. Dengan langsung dihitung jumlah penduduk di 2018, 2019, kalau belum ya 2020 begitu, dengan menggunakan rumus. Ini. Apa rumusnya? Jika diketahui bahwa jumlah penduduk semula P0 itu sama dengan P0, jumlah penduduk setelah N tahun itu Pn, dan pertumbuhan jumlah penduduk per tahun R, maka ini dirumuskan bahwa Pn itu sama dengan P0. Nah, ini ditambahnya kurang kok hilang. Maaf, ini ada tambah di sini. Tambah. Tambahnya kurang. Nah, jadi itu rumusnya ya. Jadi Pn sama dengan P0 ditambah 1 tambah R pangkat N. Sehingga berdasarkan rumus tadi dan soal nomor 5 diketahui bahwa P0-nya adalah 100. R-nya berapa? Ya 5%, yaitu sama dengan 0,05. Maka jumlah penduduk pada tahun 2018 dari 2015 berarti setelah 3 tahun bisa dihitung dengan rumus tadi. Ini artinya P0-nya 100, ya, 100.000. 1 tambah R-nya adalah 0,05. N-nya adalah 3. Berapa itu? Berarti 100.000 dikali ini 1 tambah 0,05 itu 1,05. Pangkat 3 itu kalau dihitung ini 1,157.625. Kalikan 100.000 berarti komanya ini cukup mundur 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi di sini komanya. Nah, jadi 115.762,5. Ini bulatkan. Nah, 115.763. Ini masih kurang dari 120.000. Berarti 2018 belum bisa dibangun. Sekarang hitung jumlah penduduk tahun 2019. Berarti setelah 4 tahun N-nya 4 dengan rumus ini tadi. Berarti ini sama dengan P4 ya. Kalau ini tadi P3. Ini kok P3-nya enggak ada ini. Saya tambahi supaya enggak bingung ya. P3 ya. Nah. P-nya kok. Ya sama ya. Ini P-nya tadi belum ketulis ya. Supaya enggak bingung. Nah, ini P4, ininya jadi 3. Nah, ini P3. Ya. Nah, supaya kalian tidak bingung ya. Tadi karena ini tadi setelah 3 tahun berarti ini P-nya P3 ya. Ini pangkatnya 3 tadi sudah kita hitung. Nah, itu. Nah, sekarang tahun keempat atau setelah 4 tahun yaitu tahun 2019 berarti ini P4. Ini 100.000, ini pangkatnya 4. Berarti 1,05 pangkat 4. Berarti ini kalikan lagi dengan 1,05. Ini hasilnya. Kali 100.000 berarti komanya mundur 5. 1, 2, 3, 4, 5. Di sini berarti. Ya. Dibulatkan.
Nah, ini bulatkan ke atas dah. Nah, jadi 121. Nah, ini sudah lebih dari 120.000. Oleh karena itu, di 2019 lah dibangun sekolah. Sama kan hasilnya? Sama. Silakan. Kalian mau pakai cara yang mana? Itu boleh ya. Boleh pakai cara yang pertama tadi. Jadi menghitung satu-satu atau dengan menggunakan rumus ini. Yang penting rumusnya ingat. PN sama dengan P0 ditambah 1 ditambah R pangkat N. Bisa dilanjut? Oke. Sekarang nomor 6, pilihan ganda kompleks. Tentukan benar atau salah pernyataan berikut. Ini pernyataannya. Di awal tahun 2018 terjadi wabah virus yang menyebabkan laju pertumbuhan penduduk hanya 3% per tahun. Maka sekolah baru akan dibangun di Januari 2021. Ini benar apa salah? Di awal tahun 2019, setelah wabah virus tahun sebelumnya berhasil dihentikan, laju pertumbuhan 2018 tadi kan 3% ya. Kemudian dihentikan di 2019 sudah normal lagi 5%. Karena sudah normal hanya terjadi setahun saja yang 3%, maka pembangunan sekolah baru dapat dimulai Januari 2020. Ini benar apa salah? Ya. Nah, ini jawabannya yang pertama salah, yang kedua benar. Dari mana? Nah, nanti pembahasannya pada halaman berikut. Jangan lupa pesan-pesan berikut ini. Nah, ini alamat webnya tadi ya. Ini yang baru, yang belakang. Dan jangan lupa ini channel saya, Dalyana Berbagi. Yang belum subscribe dan klik loncengnya, segera supaya tidak ketinggalan dengan informasi-informasi atau pengetahuan yang saya bagi melalui channel Dalyana Berbagi ini. Syukur-syukur yang sudah subscribe, like, dan share, bahkan komen. Saya ucapkan terima kasih. Yang belum ditunggu. Sekarang kita akan lihat pembahasannya bagaimana. Bahasa nomor 6. Sini. Tahun 2015 sampai tahun 2017 itu pertumbuhannya 5%. Tapi di tahun 2018 dan seterusnya itu pertumbuhannya 3%. Maka kalau kita hitung jumlah penduduk setelah 2 tahun menggunakan rumus tadi, P2 100.000 kali 1 tambah 0,05 pangkat 2. Berarti ini sudah kita hitung tadi ya. Ini 1,05 dikalikan lagi 1,05 ini. Kalau kita kalikan 110.250. Kemudian jumlah setelah 3 tahun, yaitu tahun 2018, pertumbuhannya itu 3%, P3. Jadi ini bukan 0,5. Ini pangkatnya pangkat. Nah, ini kita hitung pakai ini, berarti nggak pakai pangkat, nggak pakai rumus ya. Ini nggak pakai rumus, tapi pakai ini. Jumlah penduduk pada tahun 2017 ditambah ini 0,03-nya atau 3%-nya. Berarti sama dengan kalikan 1,03 113.557,5. Ini dibulatkan 113.558. Kemudian tahun keempat 2019 P4, tapi ini
Jumlah penduduk ini yang kita pakai 113.558 dikali 1 ditambah 0,03 atau 113.558 ditambah ini kalikan 0,03 seperti tadi. Cara pertama boleh ya. Berarti sama dengan ini dikalikan 1,03. 116.954,225 dibulatkan 116.954. Nah, ini masih kurang dari 120.000, berarti 2019 belum bisa dibangun. Sekarang tahun 2020, jumlah penduduk pada tahun 2019 ditambah 5%-nya atau jumlah penduduk pada tahun 2019 dikali 1 tambah pertumbuhannya 3% atau 0,03. Ini kalikan 120.473,152 kalau dibulatkan ini. Karena ini 1 bulatkannya ke bawah. Nah, ini ternyata sudah lebih dari 120.000. Berarti di tahun 2020 sudah bisa dibangun, tidak perlu tahun 2021. Makanya pernyataan pertama tadi salah. Oke, bisa dipahami. Nah, sekarang yang kedua, diketahui bahwa dari pernyataan kedua, pertumbuhan jumlah penduduk 2015 sampai 2017 5%. Tahun 2018 3% karena terjadi wabah. Tapi 2019 dan seterusnya sudah normal 5%. Kita lihat sekarang tahun 2017 sama dengan ini ya. Tidak usah saya ulangi ini. Sama hasil perhitungannya. Terus sekarang 2018 3% ya sama dengan ini. Ini ya. Nah, ini lihatkan 113.558. 2019 ini tidak 3% seperti ini, tapi 5%. Ya. Tidak 1 tambah 0,03, tapi 1 tambah 0,05. Ini 119.000 dibulatkan ini masih kurang dari 120.000. Berarti 2019 belum bisa dibangun. Nah, setelah 5 tahun 2020 ini, jadi ini dikalikan 1 tambah 0,05 atau tambah 5%. Maka sama dengan ini 125.197,144 dibulatkan 125.197. Ini sudah lebih dari 120.000. Berarti dibangun pada Januari 2020 atau pada tahun 2020. Makanya pernyataan pertama tadi salah, pernyataan kedua benar. Oke, bagaimana? Bisa dipahami nih? Mudah-mudahan tidak kesulitan. Kalau saya menjelaskan terlalu cepat ya beritahu saja. Pak, terlalu cepat, nanti akan saya perlambat. Oh ya, ada informasi bagi Bapak Ibu guru, adik-adik, para siswa dan orang tua untuk menyiapkan asesmen nasional tahun 2021. Kebetulan saya beberapa waktu lalu ikut seminar yang diselenggarakan oleh Ikatan Guru Indonesia Provinsi Kalimantan Timur bekerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur serta PT Intan Pariwara. Ada buku yang kiranya bisa membantu Bapak Ibu guru, para siswa dan orang tua dalam menyiapkan asesmen nasional. Nama bukunya, judul bukunya adalah Detik-detik Asesmen Nasional. Ada jenjang SDMI, SMP MTS, SMA, SMA, SMK, dan MAK, termasuk sekolah luar biasa dan paket ABC. Ini buku-buku ini memiliki keunggulan diantaranya ini sesuai dengan dokumen final asesmen nasional dan Pusmenjar.
mengakomodasi 4 asesmen, ada 5 paket soal literasi dan 5 paket numerasi, dilengkapi bedah AKM, dilengkapi dengan buku guru. Bagi Bapak Ibu guru ada uraian tentang asesmen nasional, ada tip membuat soal AKM, kisi-kisi AKM literasi dan numerasi, ada kunci jawaban dan pembahasan. Ini penting. Nah, bagi Bapak Ibu guru, orang tua dan pihak sekolah yang ingin informasi terkait dengan harga dan bagaimana pemesanan buku tersebut, silakan dihubungi nih para petugas PT Intan Pariwara. Ini untuk Kota Balikpapan, Pasir, dan Penajam Pasir Utara. Ini nomor HP-nya Mas Subianto, Samarinda, Kutai Kartanegara, Kutai Barat, dan Mahulu Mas Cesar Triwinanto. Ini nomor HP-nya. Kota Buntang dan Kutai Timur, Mas Danang Setio Budi, ini nomor HP-nya. Untuk Kabupaten Berau, Saudara Kristo Anandita YB, nomor HP-nya. Silakan. Bahkan bagi Bapak Ibu Kepala Sekolah, karena AKM nanti atau asesmen nasional nanti sampel per sekolah untuk SMP, SMA, SMK, sederajat itu 45 maksimum, untuk jenjang SD, MI maksimum 30. Nah, kiranya supaya orang tua para siswa tidak harus beli, bisa juga dibelikan di perpustakaan dengan menggunakan dana BOS, bisa ya. Kalau harus memesan lewat Siplah, karena belanja harus lewat Siplah, silakan hubungi aja para petugas PT Intan Pariwara itu, saya kira tahu bagaimana caranya belanja lewat Siplah. Nah, kiranya itu adik-adik sekalian dan juga Bapak Ibu, para guru dan orang tua, informasi yang dapat kami sampaikan, pembahasan terkait dengan contoh soal AKM numerasi jenjang SMP, MTS, SMP LB dan paket B, bagian kelas 8, bagian ke-4 ya, terkait dengan konteks aljabar, konten aljabar, subkonten yang kedua, yaitu relasi dan fungsi, termasuk di dalamnya pola dan barisan bilangan. Mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi adik-adik, sehingga semakin siap untuk menghadapi asesmen nasional. Juga Bapak Ibu guru dan orang tua. Bapak Ibu dan orang tua kiranya bisa menyarankan putra-putrinya untuk selalu belajar dan semangat belajar. Ingat, tidak semua matematika itu susah. Buktinya tadi kan banyak yang mudah. Apalagi belajar saya insya Allah mudah. Nah, yang penting adik-adik tetap semangat belajar. Meskipun sementara harus belajar dari rumah, Bapak Ibu orang tua ya tolong dimotivasi putra-putrinya agar terus belajar dan belajar. Semoga semuanya sukses dalam mengikuti penilaian kenaikan kelas maupun nanti dalam asesmen nasional, baik mengerjakan AKM literasi, numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Amin, amin, ya rabbal alamin. Demikian, kurang dan lebih saya mohon maaf. Kalau ada hal yang ingin didiskusikan, silakan tulis melalui komentar di bawah video YouTube saya, atau bisa kirim lewat WA atau telepon atau SMS ke nomor saya 082153003192. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Tetap semangat.